tahun 2023 hanya bunyi kretek pada waktu jalan. Tapi kesalahan kita mungkin karena kurang paham masalah lutut, akhirnya kita pijatkan di Jakarta yang katanya ahli pijat. Kenyataannya malah bumerang buat kita, sehingga meniskusnya sobek, akhirnya keluar cairan. Tiap bulan disedot, terus terakhir pengapurannya udah grade 3 sampai 4. Memang kita sudah hampir ke Penang, kalau Singapura sudah beberapa kali beberapa dokter, di Jakarta juga beberapa dokter, di Surabaya juga beberapa dokter, di Malang juga beberapa dokter. Dari sekian puluh dokter yang saya pilih, ternyata jatuhnya ke Dr. Paulus. Saya cukup yakin, akhirnya kita putuskan harus dioperasi UKA. Dan ternyata memang terbukti. Hari pertama saya sudah bisa jalan tanpa tongkat biarpun beberapa meter. Hari kedua sudah bisa naik tangga. Itu yang luar biasa. Mandaya Royal Hospital ini, saya temukan sebuah rumah sakit yang memenuhi harapan saya. Semua pelayanan di sini, dari awal pintu masuk sampai semuanya perawatan dan rehab semuanya oke, semua is the best. Karena kita sudah dari luar negeri, kenyataannya tidak sehebat yang saya temukan di Mandaya Royal Hospital ini. Dan kalau saya boleh ngomong, Singapura pun belum tentu menang di sini, belum tentu menang. Jangan pernah takut masalah harga biaya, karena saya sudah kemana-mana, saya tahu bahwa Royal Hospital tidaklah terlalu mahal seperti yang dibayangkan beberapa orang. Tapi saya ngalami sendiri cukup murah, dan saya pun juga menyesal. Tahun Mandaya Hospital baru 1 tahun. Saya Budiono Pangat, usia 67 tahun, bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur. Saya Ade Mariani, usia 63 tahun, dari Malang juga. Awal bulan Maret tahun 2023 hanya bunyi kretek pada waktu jalan. Tapi kesalahan kita mungkin karena kurang paham masalah lutut, akhirnya kita pijatkan di Jakarta yang katanya ahli pijat. Dari tukang pijat tadi itu hanya sesaat, 1-2 hari aja memang bisa berjalan. Itu yang katanya pandai, kenyataannya malah bumerang buat kita. Kemungkinan itu istilahnya kepelintir sehingga meniskusnya sobek, akhirnya keluar cairan. Cairannya di dalam, tiap bulan disedot. Nggak enak gitu, kaku. Terus terakhir katanya pengapurannya udah grade 3 sampai 4. Jadi dia gesek terus sakit. Di awal memang kita sudah hampir ke Penang, kalau Singapura sudah beberapa kali beberapa dokter, di Jakarta juga beberapa dokter, di Surabaya juga beberapa dokter, di Malang juga beberapa dokter. 1 tahun kita mencoba, dari sekian puluh dokter yang saya pilih, ternyata jatuhnya ke Dr. Paulus. Saya cukup yakin, saya tanya Dr. Paulus di lantai berapa, saya temukan, ya sudah saya daftar. Hanya sekali bicara, besok lusanya saya WA, langsung dijawab, padahal belum ada deal apapun, langsung dijawab, langsung saya percaya bahwa dokter ini respon banget kepada pasien yang mungkin tidak dikenal. Akhirnya kita putuskan harus dioperasi UKA. Dan ternyata memang terbukti. Hari pertama saya sudah bisa jalan tanpa tongkat biarpun beberapa meter. Hari kedua sudah bisa naik tangga. Itu yang luar biasa. Kemarin ya datang ke sini masih ragu-ragu sih, ini operasi enggak gitu ya. Yang sebelah kanannya soalnya juga sakit gitu, tapi dia kita lihat fotonya segala cukup bagus ya, masih nggak terlalu rusak. Ya kita coba bantu injeksi dulu deh. Tapi kalau misalnya yang sebelah kirinya dia lebih berat ya, derajat 3, derajat 4 kira-kira. Akhirnya ya kita putusin UKA deh gitu. Kita preserve dia punya sendi-sendi yang lain, jadi benar-benar cuma satu sisi bagian dalam, ligamennya masih utuh. Tulang rawannya yang tempat lain masih utuh, bantalan yang bagian luar juga masih utuh, masih yang asli maksudnya. Jadi nggak mesti kita ngerusak yang kita lihat masih bagus gitu maksud saya. Pemulihannya ya lebih cepat, biasanya 1-2 hari ya. Jadi kemarin sih hari pertama mulai fisioterapi langsung mulai jalan, bahkan tanpa tongkat sih bisa gitu ya. Ya hari kedua ya lebih enak, lama-lama makin nggak sakit, nekuknya juga gitu, makin lama makin bisa full. Tinggal fisioterapi, nguatin otot, banyak jalan gitu aja. Jangan pernah takut konsultasi kepada dokter, dan khususnya di Mandaya Royal Hospital ini saya temukan sebuah rumah sakit yang memenuhi harapan saya. Kesatu, dokternya ramah semua, bahkan saya sudah di sini 3 dokter sekaligus untuk diri saya. Besok saya juga ada tindakan operasi lagi sama dokter yang lain. Semua pelayanan di sini, dari awal pintu masuk sampai semuanya perawatan dan rehab semuanya oke, semua is the best. Karena kita sudah dari luar negeri, tetangga kita kenyataannya
tidak sehebat yang saya temukan di Mandaya Royal Hospital ini. Dari level yang paling bawah tadi saya katakan semuanya sempurna. Oke. Dan kalau saya boleh ngomong, Singapura pun belum tentu menang di sini, belum tentu menang. Jadi saya rasa jangan pernah takut masalah harga biaya, karena saya sudah kemana-mana, saya tahu bahwa Royal Hospital tidaklah terlalu mahal seperti yang dibayangkan beberapa orang. Rumor-rumor di belakang bahwa Royal Hospital itu mahal itu relatif, dilihat dari sudut mana. Tapi saya ngalami sendiri cukup murah, dan saya pun juga menyesal tahu Mandaya Hospital baru 1 tahun. Saya rasa lebih baik di langkah awal itu konsultasi sama dokter yang berkepentingan, minta petunjuk sama beliau-beliaunya, sama dokternya, tindakan apa atau apa yang harus dilakukan, misalkan ronsen atau MRI, ikuti aja, karena kita akan tahu lebih detail. Artinya ini perlu tindakan atau tidak, atau cukup hanya obat aja, atau suntik, atau lebih jauh lagi, itu hanya dari ronsen dan MRI. Yang mungkin bagi teman-teman juga takut masalah itu keliru banget. Daripada kita menderita, apalagi kalau cuma 1 kaki saja yang sakit, bisa nyerempet ke 2 kaki. Nah itu bahaya di situ. Dan lebih lama lagi, kalau keliling ke mana-mana lagi, lebih jauh, lebih parah lagi. Itu aja.